sini kami akan mempresentasikan dari matkul tata kelola perusahaan. Perkenalkan, saya Aisyah Syahrani. Saya Diana Tia Parakas. Saya Dewi Kavandayana. Saya Andita Wisanda. Saya Albiada Semenianti. Saya Nisrina Kamila. Dan di sini kami akan membahas mengenai perusahaan PT Paragon. Oke, saya akan menjelaskan tentang perusahaan Paragon Technology and Innovation. Jadi, perusahaan Paragon ini merupakan perusahaan manufaktur kosmetik nasional di Indonesia yang didirikan di Bandung oleh Nurhayati Subakat, dan ini didirikan pada tahun 1985. Nah, perusahaan ini dikenal sebagai perusahaan produsen kosmetik halal terbesar di Indonesia. Paragon juga memiliki visi misi. Untuk visinya yaitu menjadi perusahaan yang bermanfaat bagi masyarakat dan terus berkembang di berbagai bidang dengan menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Nah, untuk misinya yang pertama itu ada Paragon ingin mengembangkan karyawan yang kompeten dengan menciptakan lingkungan kerja yang baik. Yang kedua ada mengembangkan berbagai unit bisnis dalam rangka menciptakan nilai tambah bagi stakeholder. Yang ketiga ada terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan produk yang berkualitas. Dan yang terakhir ada mengembangkan operasi perusahaan yang sehat. Nah, selanjutnya Paragon juga memiliki value atau nilai-nilai perusahaan yang biasa disebut I-Care. Jadi I-Care ini termasuk integrity, care, adaptable, reliable, dan excellent. Jadi integrity atau integritas, Paragon ini menjunjung tinggi kejujuran, profesionalisme, dan etika. Juga Paragon berkomitmen untuk selalu melakukan yang terbaik dan bertanggung jawab atas semua keputusan yang dibuat. Nah, untuk care atau kepedulian, Paragon mengedepankan empati, perhatian, kepedulian dalam berinteraksi dengan seluruh pemangku kepentingan, juga karyawan-karyawannya. Nah, adaptable atau adaptif yaitu Paragon ini selalu terbuka untuk belajar dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Dan reliable atau dapat diandalkan, Paragon ini memberikan hasil kerja yang berkualitas, konsisten, dan juga dapat dipercaya. Dan juga Paragon ini memenuhi komitmen dan janji yang telah diberikan kepada pelanggan maupun stakeholder. Nah, yang terakhir ada excellent atau keunggulan. Jadi Paragon ini selalu berusaha mencapai standar tertinggi dalam setiap aktivitas dan operasional perusahaan. Paragon juga memiliki tujuan. Tujuan yang pertama adalah menjadi perusahaan yang terus berinovasi dalam industri kosmetik. Yang kedua ada menghasilkan produk yang berkualitas, yang aman dan halal. Yang ketiga ada memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Yang keempat ada mengembangkan industri kosmetik lokal yang mampu bersaing secara global. Dan yang terakhir ada memberdayakan dan mengembangkan SDM lokal. Nah, Paragon juga memiliki pencapaian dan fakta-fakta menarik. Yang pertama itu Paragon memiliki pabrik manufaktur kosmetik berstandar internasional. Yang kedua, Paragon memiliki sertifikasi CPKB atau cara pembuatan kosmetik yang baik dari BPOM. Yang ketiga, Paragon juga memiliki sertifikasi halal dari MUI yang pastinya. Yang keempat ada Paragon ini memiliki pusat R&D atau Research and Development-nya sendiri. Yang kelima ada Paragon ini mengekspor produk ke berbagai negara di Asia Tenggara. Yang keenam, Paragon mempekerjakan lebih dari 7.500 karyawan. Dan yang terakhir, Paragon memiliki fasilitas produksi di Jawa Barat atau yang biasa disebut pabrik. Nah, selanjutnya ada brand-brand besar yang sudah oleh Paragon. Yang pertama ini ada Wardah. Wardah itu merupakan brand kosmetik pionir halal pertama di Indonesia. Wardah ini meliputi skincare, make up, body care, dan hair care. Dan ini tuh menjadi market leader kosmetik halal di Indonesia. Yang kedua ada Makeover. Nah, Makeover ini tuh brand kosmetik premium berfokus pada produk make up profesional dan ditujukan untuk segmen menengah ke atas. Selanjutnya ada Emina. Nah, Emina ini merupakan brand kosmetik untuk remaja dan pemula. Produknya itu dengan kemasan fun dan colorful, jadi harganya terjangkau untuk anak-anak muda. Kemudian ada Putri. Putri ini merupakan brand perawatan rambut, berfokusnya pada produk hair care pastinya. Nah, produk hair care itu sangat berkualitas dan dijual dengan harga terjangkau. Selanjutnya ada Kaf. Kaf ini merupakan brand khusus pria, meliputi facial care, body care, hair care, dan ini tuh ditujukan untuk pria muda dengan produk-produknya yang halal. Nah, selanjutnya ada tata kelola perusahaan Paragon. Yang pertama, kepemimpinan dan visi yang jelas. Paragon berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang membawa dampak positif melalui produk-produk berkualitas sekaligus menjaga nilai-nilainya. Yang kedua, ada Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah, CSR Paragon ini sangat aktif dalam kegiatan CSR seperti program scholarship, donasi APD,
dan berbagi tenaga kesehatan di berbagai program pengabdian masyarakat. Selanjutnya ada pengelolaan sumber daya manusia. Paragon dikenal sebagai perusahaan yang memperhatikan kesejahteraan karyawan mereka dengan memberikan peluang pengembangan diri serta mendorong budaya kerja yang sehat dan adaptif. Yang selanjutnya ada komitmen terhadap keberlanjutan. Paragon berupaya untuk menjadi perusahaan yang peduli lingkungan, termasuk penggunaan bahan baku dan proses produksi yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada transparansi dan akuntabilitas. Tata kelola perusahaan Paragon juga mencakup transparansi dalam kelaporan keuangan dan kinerja perusahaannya. Yang selanjutnya ada tata kelola kekuatan hegemoni dari perusahaan Paragon. Yang pertama ada dominasi pasar. Dominasi pasar itu dikenal sebagai salah satu perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia dengan merek terkenal seperti Wardah, Makeover, Emina, Kaf, dan Putri. Yang kedua, pengaruh dalam rantai pasokan. Paragon memiliki daya tawar yang kuat terhadap pemasok dan distributor yang memungkinkan perusahaan untuk memperoleh harga dan kekuatan yang lebih baik. Yang ketiga, ada standar industri dan persaingan. Paragon dapat menjadi tolak ukur industri kecantikan di Indonesia, menciptakan standar tinggi bagi produk kosmetik. Yang keempat, ada pengaruh dan kebijakan dan regulasi. Dengan kekuatannya, Paragon juga dapat memiliki pengaruh dalam diskusi regulasi industri kosmetik di Indonesia. Yang kelima, ada penerapan standar global. Paragon mempromosikan penggunaan bahan halal dan ramah lingkungan yang telah menjadi tren global dalam industri kosmetik. Yang keenam, ada pengaruh terhadap tren dan budaya konsumen. Melalui kampanye pemasaran yang masif, Paragon khususnya dengan merek Wardah turut membentuk tren kecantikan di Indonesia seperti tren-tren kosmetik yang halal dan ramah bagi muslimah. Nah, selanjutnya ada implikasi dari hegemoni Paragon dalam tata kelola global. Tata kelola global Paragon ini terutama dalam aspek keberlanjutan dan etika berpotensi menjadi pengaruh positif di pasar kosmetik. Hegemoni Paragon kalau dimanfaatkan secara bertanggung jawab dapat mendorong pesaing lain untuk mengikuti praktik keberlanjutan, kualitas produk, dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Tapi dominasi ini juga membawa risiko monopoli kalau Paragon ini memanfaatkan kekuatannya untuk membatasi kompetisi dan menciptakan hambatan bagi perusahaan baru. Selanjutnya yaitu struktur dan juga intuisi dari PT Paragon. Terbagi menjadi 6. Yang pertama ada Dewan Komisaris, yaitu melakukan pengawasan strategis, bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi strategi dalam menjalankan suatu organisasi yang dimana itu semua dilakukan oleh direksi, yang mana mereka memastikan perusahaan beroperasi sesuai dengan prinsip GCG. Lalu yang kedua ada direksi, di mana manajemen operasional. Direksi adalah tim eksekutif yang mengelola operasional perusahaan sehari-hari. Mereka memimpin pengembangan produk, penjualan keuangan, sumber daya manusia, dan juga fungsi-fungsi penting lainnya. Lalu yang ketiga adalah komite audit, yang mana mereka melakukan pengawasan keuangan, juga akuntabilitas, serta memantau proses keuangan yang ada di perusahaan tersebut, lalu memastikan adanya transparansi dalam pelaporan, serta bekerja sama dengan auditor eksternal untuk memastikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang ada. Lalu yang keempat adalah komite nominasi dan juga remunerasi, di mana manajemen sumber daya eksekutif ini komite menetapkan kebijakan terkait adanya nominasi, pengangkatan, dan juga pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan juga direksi. Lalu yang kelima adalah corporate secretary, yang mana komunikasi dan juga kepatuhan itu bertugas sebagai penghubung antara perusahaan dan juga pemangku kepentingan eksternal, termasuk investor, regulator, dan juga publik, serta memastikan perusahaan memenuhi regulasi yang berlaku. Lalu yang terakhir adalah audit internal, di mana adanya evaluasi efisiensi operasional. Audit internal ini melakukan evaluasi dan juga pemantauan operasional secara berkala untuk mengidentifikasi dan mengetahui tentang potensi risiko dan juga memastikan efektivitas kontrol internal. Jadi kesimpulannya tuh tata kelola global di Paragon Corp ini bertujuan untuk menciptakan operasional yang transparan, juga berkelanjutan, dan bertanggung jawab tentunya melalui peran struktural yang terorganisir dengan baik, seperti yang sudah saya sebutkan lagi tadi strukturnya. Mereka juga fokus dengan yang namanya ISG, ESG, dan juga budaya perusahaan yang kuat.
Nah, Paragon ini tuh membangun reputasi sebagai perusahaan yang inovatif, bertanggung jawab, bukan cuma dari sisi perusahaannya tapi sosial dan juga lingkungan. Lalu selanjutnya di sini ada struktur dan juga intuisi PT Paragon. Struktur organisasinya diambil dari sebuah jurnal yang membahas mengenai PT Paragon Corp yang diupdate terakhir di tahun 2023. Jadi struktur organisasi Paragon Corp ini tuh khas karena mengedepankan fleksibilitas, kolaborasi, pengembangan SDM, dan juga integrasi nilai-nilai perusahaan. Dan dengan adanya pendekatan yang berorientasi pada nilai-nilai atau value ini, jadi ada pengembangan berkelanjutan dan juga pemberdayaan masyarakat, sehingga membuat PT Paragon Corp ini mampu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan. Selanjutnya ada yang namanya intuisi tata kelola global. Jadi intuisi tata kelola global PT Paragon Teknologi dan Innovation ini melakukan pendekatan mendalam yang diambil oleh perusahaan untuk memastikan bahwa setiap aspek operasional, strategi, dan juga interaksi dengan pemangku kepentingan atau yang sering kita sebut sebagai stakeholders itu dilakukan secara bertanggung jawab, beretika, dan juga berkelanjutan. Dan intuisi ini tuh jadi kunci atau yang membantu Paragon untuk tetap relevan di pasar global tentunya dengan tetap memenuhi prinsip yang namanya Good Corporate Governance atau GCG dan berorientasi secara berkelanjutan. Lalu ada elemen-elemen utama dari intuisi tata kelola global Paragon Corp ini ada 8. Yang pertama yaitu pendekatan berbasis nilai-nilai inti atau yang sering disebut sebagai values. Terus juga yang kedua ada komitmen terhadap berkelanjutan melalui environmental, social, dan governance (ESG). Dan yang ketiga itu ada pengelolaan risiko yang proaktif. Yang keempat, struktur yang agile untuk mendorong inovasi. Tentunya struktur yang lincah itu jadi kunci juga buat Paragon Corp. Terus yang kelima ada transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Yang keenam, fokus pada pengembangan SDM dan kepemimpinan yang etis. Yang ketujuh, peran Corporate Social Responsibility atau CSR yang ada dalam tata kelola dari PT Paragon Corp-nya. Dan yang kedelapan adalah kemitraan yang bertanggung jawab dengan pemangku kepentingan. Jadi dapat disimpulkan bahwa intuisi tata kelola global di Paragon Corp ini tuh mencerminkan komitmen perusahaan yang integritas, keberlanjutan, dan juga mementingkan yang namanya pemberdayaan. Dengan adanya struktur yang lincah atau agile dan juga fokus sama nilai-nilai inti atau value yang tadi saya sebutin, Paragon tuh memastikan bahwa tata kelola mereka tuh nggak cuma berorientasi sama keuntungan doang, tapi perlu adanya kontribusi dari luar atau eksternal, yang mana perlu adanya bantuan dari sosial dan juga lingkungan yang positif tentunya. Dan hal ini menjadikan Paragon sebagai perusahaan yang dapat terus mampu bersaing dan juga meningkat secara global, tapi tetap mempertahankan prinsip GCG atau Good Corporate Governance yang tadi sudah saya jelaskan dengan nilai-nilai kearifan lokal. Selanjutnya adalah kekuasaan Paragon dalam konteks tata kelola global. Paragon memiliki pengaruh yang signifikan di Indonesia dan pasar musim global. Kekuasaannya dalam tata kelola global masih terbatas dibandingkan perusahaan multinasional besar. Namun, perannya dalam mengembangkan standar industri kosmetik halal cukup penting di Indonesia. Lalu yang selanjutnya adalah analisis kekuasaan Paragon dalam konteks tata kelola global. Yang pertama adalah posisi di industri kosmetik Indonesia. Paragon merupakan salah satu perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia, lalu mengelola merek-merek populer seperti Wardah, Makeover, dan Emina, lalu memiliki pangsa pasar yang signifikan di industri kosmetik halal. Lalu yang kedua adalah pengaruh dalam perdagangan global, berperan dalam rantai pasok global industri kosmetik, lalu mengekspor produk ke berbagai negara terutama pasar muslim. Lalu yang ketiga adalah berkontribusi pada standarisasi produk halal internasional. Yang ketiga adalah tata kelola perusahaan Paragon. Yang pertama adalah menerapkan standar produksi internasional. Yang kedua memiliki sertifikasi halal yang diakui oleh global. Yang ketiga adalah mengadopsi praktik berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. Lalu yang keempat adalah keterbatasan kekuasaan, masih terbatas dibandingkan perusahaan multinasional besar lainnya. Lalu fokus utama dari Paragon masih di pasar domestik Indonesia, lalu PT Paragon juga bergantung pada regulasi dan kebijakan pemerintah. Lalu yang terakhir adalah dampak pada tata kelola global. PT Paragon berkontribusi pada
pengembangan standar industri kosmetik halal, lalu memperkuat posisi di Indonesia dalam perdagangan internasional, dan yang terakhir adalah mempengaruhi tren konsumsi produk halal global. Baik, untuk PT Paragon sendiri mereka mempunyai keadilan arsitektur tata kelola global. Yang pertama, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. PT Paragon menjalankan program-program keberlanjutan dan sosial yang bertujuan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat. Hal ini bertujuan agar keadilan tak hanya di lingkungan internal perusahaan saja, tetapi juga memberikan dampak bagi komunitas sekitar dan lingkungan hidup. Yang kedua, keterlibatan pemangku kepentingan global. Perusahaan PT Paragon ini memberikan bagaimana perusahaan tersebut berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan di perusahaan sendiri, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lingkungan di tingkat internasional. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Paragon memastikan bahwa pengambilan keputusan terkait bisnis, investasi, dan lingkungan sosial dilakukan dengan pertanggungjawaban dan transparansi. Yang keempat, kesetaraan dalam peluang. Paragon juga dikenal menerapkan prinsip kesetaraan dalam hal pengembangan sumber daya manusia dan manajemen karyawan. Mereka mengupayakan pemerataan kesempatan bagi semua karyawan tanpa diskriminasi dalam hal pendidikan, pelatihan, dan jenjang karir, baik di tingkat lokal maupun internasional. Dan yang terakhir, ada keseimbangan antara profit dan dampak sosial. PT Paragon perlu memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh tidak hanya mengorbankan kesejahteraan masyarakat atau lingkungan saja. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hegemoni neoliberalisme Paragon atas globalisasi. Hegemoni neoliberalisme dalam konteks globalisasi merujuk pada dominasi ideologi dan praktik ekonomi yang mengutamakan pasar bebas, minimalisasi peran negara dalam ekonomi, dan privatisasi aset-aset negara. Perusahaan Paragon dapat dilihat sebagai contoh dari hegemoni neoliberalisme karena mereka beroperasi mengikuti prinsip-prinsip pasar bebas, fokus pada inovasi, dan bersaing secara global. Lalu, apakah Paragon perusahaan hegemoni neoliberalisme dalam konteks globalisasi? Jawabannya adalah iya. Karena perusahaan Paragon masuk ke dalam 5 ciri atas hegemoni neoliberalisme. Yang pertama, operasi pasar global. Paragon beroperasi dalam lingkungan pasar bebas yang merupakan prinsip utama neoliberalisme. Mereka berusaha untuk bersaing secara global dan memanfaatkan peluang di berbagai negara, mengikuti tren pasar dan permintaan konsumen. Selanjutnya, fokus pada profit dan inovasi. Perusahaan ini menekankan pentingnya inovasi produk dan strategi pemasaran yang agresif untuk menarik konsumen. Dalam kerangka neoliberalisme, fokus pada profit adalah hal yang utama di mana keputusan bisnis didorong oleh tujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Yang ketiga, deregulasi dan privatisasi. Paragon beroperasi di negara-negara yang menerapkan kebijakan deregulasi dan privatisasi, memungkinkan mereka untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi. Yang keempat, dampak pada industri lokal. Dengan masuknya Paragon ke pasar internasional, ada dampak yang signifikan terhadap industri lokal di negara-negara tempat mereka beroperasi. Produk Paragon seringkali lebih dominan, membuat usaha kecil di daerah tersebut kesulitan untuk bersaing, menciptakan ketidaksetaraan dalam kompetisi pasar. Yang terakhir, pengaruh lembaga keuangan internasional. Perusahaan ini juga terpengaruh oleh kebijakan lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia yang mendorong liberalisasi pasar sebagai syarat untuk mendapatkan dukungan finansial. Untuk tantangan dalam governance dan international relationship perusahaan Paragon. Paragon seperti banyak perusahaan global lainnya menghadapi tantangan yang kompleks dalam hal governance dan hubungan internasional. Dengan mengelola yang baik, inovasi produk, dan strategi yang adaptif terhadap pasar internasional, Paragon dapat terus berkembang dan memperkuat posisinya sebagai pemain utama di industri kecantikan. Untuk tantangannya sendiri, Paragon itu ada 6, yaitu yang pertama ada kompleksitas regulasi dan internasional. Paragon memiliki ambisi untuk menjadi pemimpin di setiap pasar tempat mereka beroperasi. Mereka menerapkan strategi pertumbuhan dan mengembangkan organik untuk memperluas jangkauan internasional mereka. Dan yang kedua, ada inovasi produk. Perusahaan ini fokus pada inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen,
global, mereka tidak hanya menanggapi permintaan pasar, tetapi juga berusaha untuk memprediksi tren-tren masa depan yang akan memperkembangkan produk yang relevan. Baik, yang selanjutnya adalah deregulasi dan akses pasar. Paragon beroperasi dalam lingkungan yang mendukung deregulasi, memungkinkan mereka untuk beroperasi lebih efisien tanpa banyak batasan dari pemerintah. Lalu yang keempat ada ekspansi ke pasar berkembang. Perusahaan ini juga aktif dalam mencari peluang di pasar-pasar yang berkembang seperti China dan Amerika Serikat, yang merupakan pasar dengan potensi pertumbuhan yang tinggi. Lalu yang kelima adalah kompetensi internasional. Paragon menghadapi persaingan ketat dari perusahaan-perusahaan lain di tingkat global. Untuk tren kompetitif, mereka harus terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi operasional serta menawarkan produk yang menarik bagi konsumen. Lalu yang terakhir adalah dampak bagi industri lokal. Dengan memasuki pasar internasional, Paragon dapat memberikan dampak signifikan pada industri lokal di negara-negara tempat mereka beroperasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.